Selamat datang di channel Alur Cerita 2M. Kali ini Mimin akan melanjutkan part 4 dari manhwa berjudul God Emperor Descends. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Di part sebelumnya, Raja Iblis Kera akan memakan penetua Deadwood dari sekte pedang Ginjang. Dan ternyata, Raja Iblis Kera tidak memakan penetua Deadwood dan mengibas-ngibaskannya di udara. Setelahnya, dipukul menggunakan bom besar. Ah! Teriakan penetua Deadwood yang kesakitan. Ini adalah Raja Iblis yang sangat kuat. Jari Jifeng yang melihat Raja Iblis Kera mengalahkan penetua Deadwood. Monster dengan kelas Raja Iblis telah ditemukan. Jika aku berhasil membunuhmu, maka aku akan lulus penilaian dan resmi menjadi murid Jiang. Untung saja aku membawa Blue Sword yang merupakan pusaka dari warisan keluargaku. Lanjut Liu Feng dengan percaya diri mampu mengalahkan kera besar. Matilah kau monyet besar. Dan buk, Liu Feng dipukul kera besar itu dengan keras. Pedang Liu Feng yang dibanggakannya terlempar, jatuh tepat di depan ayah MC kita. Ini sudah waktunya. Ini adalah kesempatan untuk mendapat darah raja untuk putraku, pikir Yi Jifeng yang sedang ditetap oleh monyet besar kelas Raja Iblis. Monyet besar mengambil pedang Liu Feng dan mengacungkannya ke arah Yi Jifeng. Tapi apakah aku mampu mendapatkan darah itu? Pikir Yi Jifeng. Secara tiba-tiba, MC kita melakukan telepati pada monyet besar peliharanya. Monyet, berikan darah raja milikmu pada ayahku dengan patuh. Setelah mendengar perintah tadi, monyet besar langsung melukai tangannya menggunakan pedang Liu Feng yang dia pegang tadi. Apa yang dilakukan? Jari Jifeng yang bingung melihat tingkah monyet besar. Kemudian, seseorang yang sedang membawa sebuah ember berujar, "Patria, sepertinya dia sedang memberikan darah raja miliknya." Aduh, kambing. Monster ini sepertinya sudah gila. Kenapa dia mau memberikan darah raja miliknya dengan cuma-cuma? Jari Jifeng yang melihat tingkah aneh monyet besar, yang kemudian pergi begitu saja. Apapun itu, selama darah raja itu asli, tidak masalah jika dia terkena gangguan jiwa atau tidak, pikir Yi Jifeng yang hendak pulang ke kediamannya membawa seember darah monyet kelas Raja Iblis. Setelah semua orang pergi, penatua itu ternyata belum mati. Dia hanya berpura-pura. Mereka semua pasti telah pergi. Ini adalah kesempatanku untuk melarikan diri, ujar penatua Deadwood. Tapi dia malah melihat sepasang kaki yang ternyata adalah MC kita, Yi Qingtian. Aku sudah menduga kau belum mati. Bagaimana mungkin seseorang yang berlatih seni bela diri elemen kayu bisa mati dengan mudah? Ujar MC kita. Anda benar-benar cerdik dan muda, sambut Yao Yao. Jika kau berani menggangguku, kau akan mati, teriak penatua Deadwood yang marah sambil mengeluarkan jurus elemen kayunya. Hati-hati tuan muda. Trik kecil seperti ini tidak akan berguna di hadapanku. Dan terlihat sebuah jurus memblokir serangan penatua Deadwood dan menyerangnya hingga dia tewas seketika. Di saat penatua Deadwood tewas, sebuah token ikut jatuh yang ternyata merupakan token dari kuil surga. Lagi-lagi orang dari kuil surga. Tuan muda, sekarang sudah larut. Mari kita kembali dulu, sambut Yao Yao. Ya, kamu memang benar. Pasti ayah sedang mencariku. Untuk masalah kuil surga, aku akan menyelidikinya jika punya waktu. Cerita kemudian berpindah pada kediaman keluarga Yi. Terlihat Yi Jifeng menyiapkan darah yang baru saja ia dapatkan untuk putranya. Apakah kalian sudah menemukan anakku? Cepat suruh dia untuk kembali selagi darah raja ini masih hangat, ujar Yi Jifeng yang bersemangat. Tiba-tiba MC kita datang sambil berujar, "Ayah, apa ada yang kamu butuhkan?" "Hahaha, ponakan, hari ini ayahmu membantumu untuk mendapatkan darah raja," ujar Yi Haifeng. "Ayo nak, setelah kamu meminum darah ini, kamu akan menjadi seorang kultivator bela diri," sambut Patriark Yi Jifeng pada MC kita. "Ayah, itu tidak akan berguna untukku." "Berguna atau tidak, kamu akan tahu setelah meminumnya. Tapi, sebagai seorang pria, kamu harus tetap mencobanya," ujar
Ji Feng pada putranya. Aku akan meminumnya, tapi ayah dan anggota keluarga Yi juga harus ikut minum. Benarkah? Tentu saja, sambut MC kita. Dan setelahnya, Yi Jifeng memerintahkan Ye Haifeng untuk memanggil semua orang. Darah raja itu tidak akan berguna untukku, jadi akan menyia-nyiakan darah raja sebanyak itu. Dan akan lebih berguna lagi jika seluruh anggota keluarga Yi meminumnya, karena akan meningkatkan jumlah besar kekuatan mereka, pikir MC kita. Singkat cerita, setengah jam berlalu. Terlihat anggota keluarga Yi telah berkumpul dengan memegang mangkuk atau gelas berisi darah raja. Satu gelas untuk setiap orang, bersulang. Hormat pada Tuan Muda, hormat pada Tuan Muda, sambut anggota keluarga Yi. Di saat pertarungan terakhir, ayah mengalami kemacetan pada kultivasinya. Dengan manfaat dari meminum darah raja, aku akan memberi sedikit bantuan untuk ayah, pikir MC kita sambil mencelupkan sebuah pil pada darah raja. Ayah, aku menuangkan ini untukmu. Minumlah mangkuk ini dan aku akan meminum mangkuk milik ayah. Hahaha, seperti yang diharapkan dari anakku. Dia sangat tahu bagaimana merawat ayahnya, jadi Ji Feng sambil menukar mangkuk miliknya dengan MC kita. Setelahnya, Yi Ji Feng langsung meminum darah yang baru saja ditukar. Setelah beberapa saat, terjadi reaksi pada Yi Ji Feng. Ini adalah perasaan yang aneh. Ini tak kusangka. Aku telah berhasil merobos ke alam dewa perang. Jadi Yi Ji Feng bersemangat karena mengalami penerobosan. Dan terlihat petir-petir yang menyambar di sekitar kediaman keluarga Yi, yang jadi penanda penerobosan ke alam dewa perang. Beralih pada lain sisi. Aneh, mungkinkah seseorang dari keluarga Yi telah menerobos alam dewa perang? Ujar seseorang yang ternyata orang ini adalah Zhan yang berasal dari keluarga timur, yang melihat tanda-tanda penerobosan dari kediaman keluarga Yi. Si Zhan ini ada di part 3 sebelumnya ya. Oke, lanjut. Kembali lagi pada kediaman keluarga Yi. Lapor Patriark. Orang-orang dari 4 keluarga besar sedang memasuki kota dan telah mencapai pintu masuk timur kota, ujar seseorang tiba-tiba pada Yi Ji Feng yang merupakan patriark dari keluarga Yi. Hari di mana upacara kebangkitan anakku semakin dekat dan mereka datang dengan cukup agresif, ujar Yi Ji Feng. Ayo kita pergi jauh-jauh. Kita akan kemana Tuan Muda? Dan apa yang akan kita lakukan? Pintu keluar timur kota. Kita akan melihat istri, sambut dari King Tian. Maksudnya mau lihat tunangannya ya. MC kita kan punya 4 tunangan dari masing-masing 4 keluarga besar. Untuk yang belum nonton bisa tonton dari part 1 biar lebih jelas lagi. Oke, lanjut. Para rakyat, kenapa tidak ada seseorang pun yang menyambut kami? Teriak seseorang dari area pintu masuk timur kota. Apa maksudnya ini Yi Ji Feng? Apakah Anda berani menghina Tuan Putri dari kerajaan? Aku akan kembali dan melaporkan hal ini pada Kaisar, agar Kaisar menghancurkan keluarga kalian. Lanjutnya berujar, dan ternyata namanya adalah Jenderal Ben. Tiba-tiba, seseorang pak tua yang menggendong kayu bakar di dekat Jenderal Ben kesal, karena Jenderal Ben berani menghina Tuan Kota. Dasar kau bocah bajingan, berani sekali kau memanggil nama Tuan Kota kami dengan kasar, ujar pak tua yang akan menyerang Jenderal Ben. Tapi dengan sigap, Jenderal Ben langsung merespon dan akan menyerang balik menggunakan tombaknya. Matilah kau. Tiba-tiba, sebuah kerikil dijentikan seseorang yang langsung mengenai tombak Jenderal Ben dan tang, tombak yang dipegang Jenderal Ben terhempas. Ternyata orang yang melemparkan kerikil tadi adalah MC kita. Berani sekali kau nak menyerang Jenderal Ben. Memangnya kenapa? Marilah dan gigit aku jika kau punya kemampuan, sambil MC kita mengejek Jenderal Ben. Bajingan, kau cari mati, teriak Jenderal Ben yang langsung akan menyerang King Tian. Tapi tiba-tiba, plak, MC kita menjentikan kerikil ke arah Jenderal Ben yang membuatnya langsung tersungkur. Berani sekali kau mengatakan ingin menghancurkan keluarga Yi kami. Makan nih kaki, ini adalah yang harus kau bayar dengan gonggonganmu itu, ujar MC kita yang langsung menginjak Jenderal Ben. Dasar sampah.
ujar seseorang yang keluar dari tenda. Keluarga Yi terlalu lancang. Apa kau tidak tahu bahwa putri sedang ada di sini? Cepat panggil keluarga Yi untuk berlutut dan menyambut kami. Jika tidak, mereka akan disingkirkan, ujar seseorang perempuan yang ternyata putri dari keluarga kerajaan bernama Dong Fangping, yang bersama dengan 3 perempuan lainnya yang bernama Li Youwei dari keluarga Li, Yu Dingding dari keluarga Yu, Wu Qianqian dari keluarga Wu. Sungguh putri yang sombong. Apa kau tidak sadar berada di mana? Siapa anjing liar ini? Jika kau berani, sini gigit dan serang aku, ujar Dong Fangping pada Yao Yao. Kemudian, ketika Jenderal Ben sedang melirik Yao Yao, MC kita langsung menggunakan jurus Dominating Pupils yang seketika membuat Jenderal Ben muntah darah. Apa yang terjadi? Kalian memang benar-benar sampah, ujar Dong Fangping yang kesal. Hei, kalian semua adalah tunanganku kan? Masing-masing dari kalian memiliki kecantikan tersendiri. Itu sangat bagus, ujar MC kita yang memandangi tunangan cantiknya yang mantap-mantap semua. Adik kecil, siapa namamu? Ujar tunangan Yi Qingtian yang bernama Yu Dingding. Dengarkan baik-baik. Namaku adalah Yi Qingtian dari keluarga Yi. Aku adalah tunangan kalian. Tenang saja, aku akan merawat kalian dengan baik di masa depan, ujar Yi Qingtian menjawab pertanyaan Yu Dingding. Kau berani sekali menggoda tuan putri seperti kami. Semua prajurit, dengarkan aku. Bunuh dia untukku, ujar Dong Fangping yang kesal dengan Yi Qingtian. Kek. Aku suka adegan ini. Dia ingin membunuh Anda, tuan muda. Kenapa Anda masih bisa tertawa? Ujar Yao Yao yang bingung dengan tingkah MC kita yang santai. Dia adalah seorang putri, jadi wajar jika dia bersikap sombong. Jika tindakan biasa tidak berefek, aku akan memukul pantat kecilnya, lanjut MC kita yang sambil membayangkan sedang memukul pantat Dong Fangping. Dong Fangping yang mendengarnya pun marah, kemudian berujar, cepat serang dia untukku. Berhenti. Tepat sebelum para prajurit menyerang Yi Qingtian, terdengar suara, dan tiba-tiba di antara mereka muncul Yi Haifeng. Kalian semua berani mengambil tindakan pada tuan muda keluarga Yi di wilayah keluarga Yiku. Bukankah itu terlalu angkuh? Ujar Yi Haifeng pada Dong Fangping. Hei, memangnya kau siapa? Kenapa tidak berlutut setelah melihat tuan putri ini? Jika kau dan Yi Qingtian tidak punya kontrak pernikahan, aku bisa saja melakukan hal buruk padamu, sambut Yi Haifeng pada putri Dong Fangping. Kau berani sekali, Paman Zhan. Setelah aku kembali ke kota, aku akan membuat ayahku mengirim pasukan untuk meruntuhkan tempat ini. Dan kemudian seseorang berujar, hehehe, tuan putri masih muda dan kata-katanya juga sedikit menyinggung. Kuharap saudara Haifeng dapat memaafkannya. Ternyata adalah Dong Fangzhan yang berasal dari keluarga kerajaan dan merupakan paman dari Dong Fangping. Tentu akan kumaafkan. Bagaimanapun juga, dia akan jadi menantu keluarga Yiku. Dong Fangping yang mendengarnya pun menyela tidak setuju. Aku tidak akan pernah menjadi istri sampah itu. Kesal karena tuan mudanya dikatakan sampah, Yi Haifeng langsung berujar, ini pertama kalinya. Jika kau berani mengatakan sampah lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Sampah. Aku memanggilnya sampah. Memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Tiba-tiba, plak. Yi Haifeng menampar sang putri. Hei, kau, tutup mulutmu itu. Kau berani sekali menamparku. Bahkan ayahku sendiri tidak akan pernah melakukannya. Semua penjaga, patuhi aku dan bunuh dia, ujar Dong Fangping yang marah setelah ditampar. Semua penjaga tidak langsung menuruti perintah tuan putri dan melirik ke arah Dong Fangzhan yang membuatnya langsung berujar, Yi Haifeng, kau berani memukul sang putri? Bukankah dia memang sampah alami? Dia sudah menghina tuan muda. Aku sudah bersikap baik dengan tidak membunuhnya. Entah tuan muda sampah alami atau tidak, kita tidak akan tahu sampai hari kebangkitan tiba, ujar Yi Haifeng. Mendengar perkataan Yi Haifeng, Dong Fangzhan terdiam.
kemudian mengajak semua orangnya untuk masuk ke dalam kota. Mendengar keputusan pamannya yang tidak memuaskan, sang putri berujar, "Paman Zhan, apakah kita akan membiarkan ini? Jangan terburu-buru, tunggu upacara kebangkitan dan mereka akan mendapatkan balasannya," ujar Paman Zhan, dan kemudian mereka pergi. Dia licik, egois, angkuh, dan juga tidak bisa dikontrol. Dengan sedikit pelatihan, dia akan jadi loli besar yang sempurna, pikir MC kita. Ada juga yang sedingin es, tapi sangat menggoda. Dan yang terakhir, satunya punya buah yang besar, tapi tidak terlalu pintar. Dan yang satunya terlihat sangat sombong. Hehehe, mereka sangat luar biasa. Sekian dulu untuk part keempat dari alur cerita Golden Mirror Descent. Ya maaf ya, memang terlalu lama atau gimana, soalnya ponakan lagi pada nginep ini liburan, jadi wifi-nya lemot parah, jadi ya gitulah. Ini mic-nya juga belum datang, gimana ini nggak tahu juga saya. Nanti kalau udah datang tiap hari upload satu video ya, mimin usahain. Oke, terima kasih.